Baik. Nah, ini untuk hari ini kita laksanakan ya pelatihan untuk hari pertama dan Ibu, untuk pelaksanaannya ini disesuaikan saja dengan jam perkuliahan ya, dan ini alhamdulillah nih tes SIPA sudah bersedia ya untuk, masuk di kelas ini. Nah sekarang, dipersiapkan kalau sudah siap boleh dimulai saja MC, sudah siap? Tes, apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, oke. Oke. Teman-teman sudah Gini, siap? Iya, oke, sip. Mangga silakan Fadel, dimulai. siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Saya selaku MC pada pagi hari ini dengan senang hati menyambut Ibu Yayang Furri Purnamasari dan juga Teh Siva Lestiani dan juga teman-teman sekalian dalam acara pelatihan menulis dan submit artikel pada pagi kali ini. Hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semua untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan kita. Dengan penuh semangat di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan waktu bersama untuk belajar dan berbagi bersama. Saya pastikan bahwa acara ini akan menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara pelatihan ini dengan penuh semangat dan antusias. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini akan menjadi berkah. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Yayang Furi Purnamasari selaku dosen pendidikan Pancasila. Kepada yang terhormat, Ibu Yayang Furi Purnamasari, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Fadel ya, di sini sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk, hari ini alhamdulillah ya kita laksanakan sesuai dengan yang Ibu janjikan di awal ya, bahwa kita akan mengundang salah satu alumni yang memang, alhamdulillah ya, Tes SIPA ini adalah salah satu alumni yang lulus ya melalui jalur artikel ya, dan pada saat itu, di Sinta 2 ya, Siva ya. Nah jadi, perkenalkan ini Teh Siva Lestiani, mahasiswa alumni dari PGSD UPI Kampus Cibiru ya. Nah Teh Siva ini kebetulan waktu ujiannya itu ya, ujian akhirnya itu sidangnya diuji oleh Ibu. Nah, jadi karena memang ada titipan dari Kaprodi ya, Pak Iqbal, di mana katanya, "Bu, tolong minta ditugaskan untuk, meng-submit artikel," gitu ya, untuk RPL karena biar memberikan kontribusi ya, nanti ada beberapa artikel yang memang di-submit oleh mahasiswa RPL gitu. Nah, ini nanti akan, memberikan kontribusi untuk, peningkatan mungkin ini ya, nanti ketika akreditasi, nah itu sangat, apa namanya, bermanfaat sekali, sangat dibutuhkan sekali. Kemudian, nanti juga ini sangat bermanfaat ketika di akhir, tugas akhir ya, tugas akhir maksudnya bukan tugas akhir perkuliahan Ibu, tapi nanti ketika lulus perkuliahan, di mana nanti Anda mungkin juga akan, ada, apa namanya, jalur-jalur ya, baik itu kalau RPL mungkin tugas akhir skripsi ya, dan mungkin bisa jalur artikel juga. Ataupun memang yang skripsi juga biasanya itu diwajibkan untuk meng-submit, untuk mem-publish ya, bukan submit, untuk publish penelitiannya ya, hasil penelitian skripsinya itu nanti di akhir harus, mem-publish artikel gitu. Nah ini jadi, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, tidak hanya, ketika
mengikuti perkuliahan Ibu, menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan Ibu, tapi juga bisa bermanfaat sampai nanti ke depannya, gitu ya. Jadi mohon untuk kegiatan ini ikuti baik-baik ya, diikuti baik-baik, tolong. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan Teh Sipa boleh bertanya nggak? Ini anak-anak RPL ya, adik-adiknya ya. Silakan nanti bertanya sama Teh Sipa, nomornya tadi sudah ada di Mutia ya. Dan, Ibu juga tak lupa ucapkan terima kasih ya untuk Sifa ya, sudah bersedia ya berbagi ilmu kepada adik-adiknya, bermanfaat insya Allah ya ilmu yang bermanfaat akan menjadi, tabungan ya untuk ke depannya gitu Sifa. Oke baik dari Ibu gitu saja dan tak lupa juga terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah, dadakan ya, menyelenggarakan, persiapannya gitu. Nanti boleh didiskusikan dengan teman-teman kelas yang lainnya ya, untuk ini dan Teh Sipa nanti, waktunya bisa didiskusikan juga karena masih ada kelas Tekom sama PGSD ya. Ya. Oke baik dari Ibu sekian, silakan Ibu kembalikan ke MC. Iya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yang Puri Purnamasari atas sambutannya. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada teman-teman sekalian, diperkenankan untuk menyalakan kameranya. Kepada Mutia, operator. Mutianya boleh off cam dulu biar nggak nge-lag. Padel suaranya ya.
Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pematerian, yang pada kesempatan pada pagi kali ini akan dipimpin oleh Saudara Agrieta Maharani sebagai moderator. Kepada Saudara Agrieta Maharani, dipersilakan. Tes 1, 2, apakah terdengar suara saya? Iya, sudah, Agrieta sudah terdengar. Terima kasih kepada Adil yang telah memberikan kesempatan saya sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar kalian semua? Apakah baik? Pada acara kali ini, saya berkesempatan menjadi moderator dalam acara pelatihan menulis dan submit artikel dengan pemateri Siva Lestiani Dewi, SPD. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Aigreta Maharani sebagai moderator dalam kegiatan hari ini. Sebelum masuk ke dalam acara materi kali ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada guru pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, Yayang Furi Purnasari PD, serta kepada pemateri pelatihan menulis dan submit artikel Siva Lestiani Dewi. Sekarang, saatnya saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama, terdapat sesi pengenalan CV pemateri. Selanjutnya, terdapat sesi penyajian materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Dan yang terakhir, terdapat sesi tanya-jawab. Baik, sebelum kita menyebut pemateri kali ini, mari kita buka CV atau kurikulum vitae pemateri kali ini. Beliau bernama lengkap Siva Lestiani Dewi, SPD, dengan pendidikan SMA 1 Majalengka pada tahun lulus 2020 dan berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Beliau memiliki pengalaman organisasi dan pengalaman besar. Ya, silakan Greta, dilanjutkan. Beliau memiliki pengalaman pekerjaan yaitu sebagai Golden Medal winner pada Universitas Riau di International Academic Writing Competition. Selanjutnya ada kejuaraan medali emas sebagai juara kedua di International Competition Research, Idea dan Inovasi dalam Teaching and Learning tahun 2023. Selanjutnya ada the best one delegation of FISTE International MBKM. Selanjutnya ada first winner in a national level teaching simulation competition held by HIMA PGSD UPI. Selanjutnya ada Sahati, Sahabat Panti, Community Movement Volunteer pada tahun 2022. Selanjutnya ada one of the teachers in the teaching PGSD movement GPM pada tahun 2022. Selanjutnya ada second runner winner in selection of outstanding student Wilmar Press UPI Cibiru tahun 2023. Selanjutnya ada School Representasi in German Language Competition pada tahun 2019. Dan yang terakhir terdapat School Representative in Biology Competition pada tahun 2019.
Beliau juga memiliki publikasi artikel. Yang pertama adalah pada tahun 2023 tentang Unraveling Misconception Analysis Primary School Pupils Understanding of Greenhouse Effect Through the Reich Model. Selanjutnya ada pengaruh metode mengajar terhadap minat belajar siswa sekolah dasar pada pembelajaran matematika pada tahun 2021. Selanjutnya ada pengaruh pembelajaran berbasis permainan pada pendidikan dan perkembangan anak usia dini pada tahun 2022. Selanjutnya ada efektivitas model pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PKN di kelas rendah pada tahun 2021. Dan yang terakhir terdapat fenomena Pancasilais penggunaan bahasa Jawa di tengah masyarakat berbahasa Sunda pada tahun 2021. Beliau memiliki ketertarikan pada elementary school education dan juga science. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut saja Teh Siva Lestiani SPD. Halo Teh, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum teman-teman Gimana nih Teh semuanya. kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, saya ucapkan terima kasih Teh atas kehadirannya dalam mengisi kegiatan kali ini. Terima kasih kembali, terima kasih sudah mengundang saya juga. Senang sih rasanya bisa berbagi ilmu sama teman-teman semuanya terkait dengan submit artikel ini. Oke. Apakah Teteh sudah siap untuk mengisi materi kali ini? Sudah, insya Allah. Baik, saya persilahkan untuk memulai materi. Izin untuk share screen-nya. Boleh, Teh. Apakah sudah terlihat? Sudah, Teh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini saya izin untuk men-sharing, membagi ilmu terkait dengan panduan membuat dan mensubmit artikel. Untuk materi ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah langkah dari menyusun artikelnya, kemudian langkah memilih jurnalnya, dan juga langkah dalam mensubmit artikel. Nah, untuk langkah memilih, mungkin nanti saya akan coba praktekkan langsung di sintaknya. Tapi untuk PPT ini, kita akan bahas dulu ketiga materi ini. Oke, kita mulai dengan langkah menyusun artikel. Di sini untuk langkah menyusun artikel, saya membagi menjadi 7 langkah. Untuk memudahkan saja, di sini yang pertama adalah teman-teman bisa memilih topik atau masalah penelitian. Jadi untuk topik masalah penelitian ini bisa teman-teman dapatkan dari pertama literatur jurnal, kemudian dari lingkungan sekitar, dan juga bisa dari media sosial atau yang lainnya. Untuk literatur jurnal, teman-teman bisa buat sebuah rubrik jurnal. Jadi nanti di sana teman-teman bisa menuliskan tahun, kemudian judulnya, kemudian apa yang dibahas dan apa yang belum dibahas di sana. Jadi apa yang belum dibahas di sana dapat dijadikan oleh teman-teman sebagai referensi dalam memilih topik atau masalah yang akan diangkat dari artikel yang akan teman-teman buat. Dan sekedar tips teman-teman, ini juga saya dapatkan dari dosen saya, Bapak Randy Restiana Soekardi, di mana dia mengatakan bahwa kita harus memilih topik yang aktual atau yang terbaru. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan probabilitas ataupun kemungkinan artikel kita ini diterima di jurnal yang kita tuju, gitu ya. Karena memang jurnal juga menginginkan sesuatu yang sedang hangat dibahas gitu untuk diterbitkan di jurnalnya, gitu. Mohon maaf, Teh. Ya? Slide-nya nggak kegeser, Teh. Iya, belum kegeser, saya masih di sini. Udah digeser. Belum.
Oke, yang kedua, itu setelah memilih topik, kita bisa mengumpulkan bahan. Nah, di sini untuk mengumpulkan bahan, teman-teman bisa memilih bahan dari jurnal nasional ataupun internasional, dari buku ataupun sumber lain. Nah, untuk jurnal nasional, dari yang saya pakai, itu saya menggunakan beberapa pilihan. Untuk jurnal nasional, itu saya biasanya menggunakan Google Scholar, kemudian ada juga Perpusnas, dan yang lainnya. Tapi biasanya yang dua ini untuk jurnal nasional. Nah, untuk jurnal internasionalnya, ini ada Science Direct. Ini udah familiar belum teman-teman? Dengan jurnal internasional. Halo? Belum sih, Teh. Belum ya? Nanti boleh coba cari Science Direct atau enggak di Springer juga ada. Springer, kalau misalnya di dua ini nggak bisa kebuka, teman-teman bisa pakai Shihab. Gimana ya, Gus? Shihab. Hub. Ini kalau misalnya membuka yang dia itu berbayar, biasanya kebukanya tuh di Shihab. Atau kalau misalnya nggak di Science Direct ataupun di Springer, kita bisa ke Oxford Journal atau enggak Harvard Journal. Tapi biasanya itu harus ada membernya gitu. Kemudian untuk buku bisa teman-teman cari baik itu yang di digital ataupun di perpus kita juga bisa, di perpus Bumsil juga bisa. Kemudian yang ketiga, setelah mengumpulkan bahan, kita dapat memilih metode penelitian. Nah, metode penelitian ini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama kualitatif, kuantitatif, dan juga mixed method. Ini yang seringkali saya dapatkan ketika bersama teman-teman saya yang pas skripsian gitu ya. Nah, untuk kualitatif ini, dia lebih ke menjelaskan gitu. Jadi jarang ada angka-angka, bukan jarang, tapi dia tidak berdasarkan hasil statistik gitu, tapi lebih ke pemaparan. Nah, biasanya yang kualitatif ini sampelnya lebih sedikit. Kenapa? Karena pengambilan datanya juga cukup sulit dan biasanya itu menggunakan sesi wawancara atau yang lainnya. Tapi kalau misalnya yang kuantitatif, itu dia menggunakan berbasis data yang statistik gitu, berdasarkan angka. Dan biasanya ini sampelnya lebih luas karena data yang didapatkan juga biasanya berupa tes ataupun survei gitu ya. Nah, untuk mixed method ini merupakan gabungan dari kualitatif dan juga kuantitatif. Yang saya tahu itu sebelum di pas pengalaman saya ketika bareng skripsian sama teman-teman, itu banyak yang menggunakan mixed method untuk pengembangan media gitu. Jadi mungkin mixed method ini digunakan untuk kualitatifnya menjelaskan apakah itu layak atau tidak medianya digunakan, dan untuk kuantitatifnya itu mengukur seberapa kelayakan dari media yang mereka buat gitu. Dan memang menurut jurnal yang saya baca juga untuk mixed method ini dia lebih kompleks tapi lebih lengkap gitu untuk pemaparannya. Ini tergantung teman-teman mau memilih antara kualitatif, kuantitatif, ataupun mixed method. Kemudian berikutnya adalah menyusun dan mengembangkan kerangka. Nah, untuk menyusun dan mengembangkan kerangka, ini teman-teman bisa mengembangkan dari permasalahan dan juga bahan yang teman-teman dapat. Jadi dari sana teman-teman bisa bisa kembangkan berupa pendahuluannya, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Tapi ini masih berupa kasarnya, jadi belum runtut gitu. Nah, runtutnya nanti di akhir dimulai menulisnya itu baru runtut gitu. Ini masih berupa satu kalimat yang nantinya akan dikembangkan oleh teman-teman gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan data. Nah, untuk mengumpulkan data, di sini teman-teman bisa menggunakan post-test, pretest, ataupun survei, di mana untuk post-test pretest... Sebentar, sih Pak. Di Ibu ya. Ini slide-nya masih slide 1 ya? Atau memang belum pindah? Slide 1. Iya. Di teman-teman sudah berpindah slide-nya? Belum, Bu.
Oh, belum. Belum, Bu. Oh, belum katanya, Neng. Ah, ini udah. Udah. Sok, silakan. Nah, untuk di sini udah mengumpulkan data ya. Nah, untuk mengumpulkan data, di sini teman-teman bisa menggunakan post-test, pretest, atau juga menggunakan survei. Nah, untuk yang dua ini, teman-teman itu digunakan untuk yang memilih metode penelitian kuantitatif. Jadi yang dua ini tuh untuk yang kuantitatif. Kalau misalnya yang literatur review, itu biasanya menggunakan metode penelitian berupa kualitatif. Kenapa? Karena literatur review itu kita mereview dari jurnal-jurnal ataupun buku-buku yang ada, kemudian kita di review gitu satu-satu. Jadi tidak berdasarkan angka gitu ya. Kemudian berikutnya setelah mengumpulkan data, itu kita menganalisis data yang kita dapatkan di lapangan. Nah, menganalisis datanya, teman-teman bisa menggunakan SPSS, kemudian bisa juga menggunakan crash model. Crash model itu yang terbaru ya teman-teman. Ini adalah model terbaru untuk menganalisis data. Kalau misalnya teman-teman butuh referensi, ada juga di artikel saya yang terbaru, artikel tugas akhir saya tentang rush model. Jadi bisa dibaca-baca di sana. Kemudian setelah menganalisis data, selain ini juga masih banyak teman-teman bisa teman-teman cari juga dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin agak berbeda untuk RPL, saya juga tidak tahu. Nanti coba cari. Tapi kalau misalnya untuk PGSD, kebanyakan itu menggunakan SPSS dan rush model yang terbaru. Setelah menganalisis data, itu kita baru mulai untuk menulis, gitu ya. Nah, untuk mulai menulisnya silahkan kembangkan dari kerangka yang tadi yang tadi kita buat gitu, yang tadi kita buat di sini masih berupa kalimat-kalimat, nanti dikembangkan ke paragraf, kemudian baru dibaca, dikaji ulang apakah itu sudah lengkap ataupun tidak sesuaikan dengan minat teman-teman. Berikutnya, apakah sudah pindah teman-teman? Belum teh. Belum. Udah ya? Udah ini udah. Berikutnya untuk langkah mengirim artikelnya, di sini yang pertama kita bisa memilih jurnal terlebih dahulu. Nah, untuk memilih jurnal ini nanti saya mau coba praktekkan langsung di Sintanya. Tapi untuk pembuka di sini untuk jurnal kita bisa memilih Sinta 1 sampai Sinta 6 kalau misalnya teman-teman mau mengupload di jurnal nasional. Tapi kalau misalnya mau di jurnal internasional, boleh, itu biasanya di Scopus. Tapi kita masih belajar, jadi Sinta 1 sampai Sinta 6 dulu ya. Apa yang paling bagus Sinta 1, yang paling biasa-biasa aja itu Sinta 6. Tapi memang itu terkait dengan seberapa sulit itu bisa masuk ataupun tembus ke Sinta tersebut. Kemudian fee atau bayarannya juga semakin bagus ya semakin tinggi bayarannya. Kemudian pokoknya itu disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman, mau Sinta berapa. Kemudian menentukan bidang. Nah, bidang ini biasanya kalau untuk tugas itu sesuaikan dengan mata kuliah apa gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang pendidikan Pancasila, PKN, ya silakan untuk mencari bidang-bidang yang sesuai dengan PKN gitu ya. Kemudian perhatikan fees itu bayaran. Nah, kalau artikel itu bukan kita yang dibayar teman-teman, tapi kita yang membayar ke jurnalnya untuk menerbitkan artikel kita. Kemudian untuk frekuensi publikasi juga harus diperhatikan dan tentunya skopnya. Nanti kita praktekkan langsung. Kemudian setelah memilih jurnal yang tepat, biasanya 1 atau 2 jurnal, baru kita pindahkan teks kita ataupun naskah kita yang sudah kita buat di awal itu ke template jurnal, ya. Baru setelah itu mensubmit artikel, seperti itu teman-teman. Sebelum ke Q&A, teman-teman, mungkin saya akan mencoba untuk mempraktekkan terlebih dahulu terkait dengan pemilihan jurnal.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Teh. Kita bisa coba masuk ke Sintanya. Kemudian di sini, dari sini kita pilih sources, pilih jurnal. Teman-teman udah tahu ini belum sebelumnya? Belum Teh. Belum. Boleh dicatat aja kalau misalnya kecepatan nanti bilang aja Teh kecepatan gitu. Oke, di sini kita klik filter. Di sini teman-teman bisa memilih Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau misalnya misal mm, di disuruh sama dosennya tuh minimal harus Sinta 3 gitu ya. Udah kita kliknya Sinta 3. Kemudian filter by subject area tuh biasanya kalau pengen luas ya nggak usah diklik, tapi kalau misalnya pengen terstruktur di bagian education aja tinggal klik educationnya. Kemudian filter journal. Contohin Sinta 1 aja dulu ya. Oke, siap. Contohin Sinta 1. Yang Sinta 1, education. Nah, untuk yang Sinta 1, di sini pilihannya ada beberapa, teman-teman. Nah, di sini cara memilihnya, teman-teman harus buka satu-satu websitenya. Misal, di Cakrawala Pendidikan, klik website di sini. Nah, di sini, atau gini, kita bandingkan deh. Untuk Cakrawala Pendidikan, di sini kita klik websitenya. Pertama tadi apa yang harus dilihat kalau misalnya di website, di jurnal? Piece-nya kan? Piece-nya itu tergantung budget teman-teman. Kalau misalnya saya budgetnya di 1 juta ke bawah, misal, udah kita carinya di sini. Ini di bagian sini tuh ada author fees. Klik saja. Nah, di sini tuh harganya 4.440.000 katanya. Ini untuk kalau untuk submitnya saja itu gratis, tapi untuk publikasinya itu dia berbayar. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya submit saja, teman-teman belum tentu kita diterima di jurnal tersebut. Gitu. Jadi nanti ada prosesnya terlebih dahulu, ada pemberitahuan terlebih dahulu lewat email biasanya. Itu kita artikelnya itu diterima atau enggak di jurnal itu. Kalau misalnya diterima, maka kita akan diminta untuk membayar uang yang dikatakan di sini, author fees-nya tuh 4.400.000 di sini ya. Tuh baru nanti artikel kita akan diterbitkan. Tapi diterbitkan juga nanti biasanya ada perbaikan terlebih dahulu, revisinya terlebih dahulu, baru nanti bisa diterbitkan. Nah, kalau misalnya artikel submission kita udah mensubmit artikel, tapi memang tidak diterima, ya udah kita nggak bayar apa-apa, itu gratis aja gitu. Itu untuk author fees-nya. Kemudian berikutnya adalah frekuensi penerbitan. Ini biasanya digunakan kalau misalnya tugas akhir nih teman-teman. Misal yang saya, tugas akhirnya tuh harus terbit maksimal itu di bulan Desember 2023. Jadi saya cari jurnal yang memang dia terbitnya sebelum Desember 2023 agar saya memiliki kesempatan untuk bisa masuk gitu. Nah, di sini untuk frekuensinya dikatakan 3 issues per year. Februari, Jun, Jun sama Oktober. Gitu. Jadi dia terbit di 3 bulan ini saja. Kemudian untuk berikutnya adalah scope-nya. Nah, untuk scope-nya di sini biasanya di sini focus and scope. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Teh. Kelihatan, Teh. Nah, untuk focus and scope-nya di sini empirical original research paper. Ini biasanya lebih ke data empirik. Data empirik itu data yang ya empiris gitu. Teman-teman tahu sendiri juga kan.
Oke. Tapi ini lebih ke edukasi. Jadi kalau misalnya di bidang teknik kayak gitu-gitu, sepertinya di sini tidak akan masuk. Soalnya di sini dikatakan in the field of education gitu ya teman-teman. Jadi harus pintar-pintar milih juga kalau misalnya RPL itu ada tekniknya atau enggak. Gimana teh? Kalau di RPL tuh ada tekniknya atau enggak sih? RPL ada teknik nggak teh? Emang teknik kebanyakan praktek. Oke, jadi mungkin masih masuk ke ini ya, masih masuk ke edukasi mungkin. Tapi silakan cari aja. Nah biasanya di bagian fokus and scope juga teman-teman bisa lihat di sini keywords-nya yang biasa dipakai. Dan yang paling besar itu biasanya menandakan bahwa keywords itu yang paling banyak digunakan. Dan ini yang memang dia memiliki probabilitas ataupun kemungkinan yang lebih tinggi untuk diterima di jurnal tersebut gitu ya. Tuh, itu 3 hal yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk mempercepat kita bisa diterima atau enggaknya, kita tahu diterima atau enggaknya, biasanya saya ke bagian kontak di sini. Nah, untuk bagian kontak biasanya saya menghindari jurnal-jurnal yang tidak memberikan nomor WA. Kenapa? Karena kalau misalnya lewat email itu lumayan lama prosesnya. Jadi kita nggak tahu apakah artikel kita ini diterima atau tidak di jurnal tersebut. Jadinya kayak digantung gitu, nggak ada kepastian. Sementara kalau misalnya lewat WA kita bisa tahu dan biasanya ada responnya itu langsung dari si editornya. Jadi itu salah satu tips juga mungkin buat teman-teman yang ingin cepat mengetahui apakah artikelnya diterima atau tidak di jurnal tersebut. Jadi silakan cari kontak yang memang ada nomor WA-nya. Tapi kalau misalnya pengen teman-teman ke jurnal itu tapi nggak ada kontak WA-nya, ya nggak apa-apa gitu. Ini mah hanya sebagai tips dari saya saja. Ini untuk yang jurnal Cakrawala ya. Kita bandingkan dengan jurnal International Journal of Evaluation and Research in Education. Kita juga sama masuknya ke website. Nah, tampilan setiap jurnal itu biasanya beda-beda teman-teman, dan kita yang harus jeli menemukan di mana yang tadi tiga komponen tadi, fees, kemudian frekuensi penerbitan, dan juga scope-nya itu. Maka kita cari sama-sama di sini untuk fees-nya. Kalau misalnya nggak ada di sini di quick links, maka kita coba ke about. Biasanya ada di about. Nah, author fees. $355 USD untuk penerbitan ya. Kalau misalnya untuk submit biasanya memang gratis untuk setiap jurnal. Tapi perlu diperhatikan juga teman-teman kalau misalnya ada sebagian jurnal yang mana dia itu menerapkan polisi ataupun ketentuan bahwa kalau misalnya dia sudah submit di sana, tapi belum ada keterangan untuk dia diterima atau enggak, itu tidak boleh ditarik. Karena itu akan membebani kerja editor, gitu, dan biasanya akan diberikan denda. Gitu. Jadi kita belum bayar untuk proses publikasi, tapi kita udah disuruh buat denda karena kita udah narik artikel kita, gitu. Padahal itu belum tentu itu diterima ataupun ditolak. Dan ada juga sebagian yang kalau misalnya artikel kita udah diterima tapi kita kayak kayaknya aku nggak mau di sana, terus kita tarik lagi. Nah itu biasanya dapat denda juga karena itu memang sudah memberatkan editor. Jadi harus pintar-pintar cari jurnal polisinya juga, dilihat apakah ada terkait denda atau sebagainya. Dan yang paling aman ya memang yang tidak ada denda tersebut gitu. Jadi kita bisa bebas kalau misalnya mau mensubmit di beberapa jurnal gitu, karena kan kita nggak tahu ya kita akan terbit di mana, kita akan keterima di mana, jadi kita memberikan probabilitas yang sangat tinggi ke beberapa jurnal gitu. Jadi
kita upload di sini, kita lihat mana yang keterima atau enggak. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gitu, lihat dulu jurnalnya yang memang dia tidak memiliki polisi ataupun ketentuan untuk mendenda yang sudah submit tapi ditarik ulang gitu ya. Gitu. Itu untuk fees-nya. Kemudian yang berikutnya adalah frekuensi penerbitan. Biasanya tadi udah ada di sini ya, frekuensi penerbitan. Kita coba cari frekuensi penerbitan. Ada yang menemukan teman-teman frekuensi penerbitan? Oke, kita skip dulu untuk frekuensi penerbitan, kita lebih ke fokus and scope-nya. Nah, untuk fokus and scope-nya di sini ada beberapa. Topiknya ini sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan topik terkait dengan komputer, lihat yang memang dia ada kaitannya dengan komputer. Jangan yang ini nggak ada kaitannya sama sekali, tapi sintanya bagus nih, terus murah nih, udah masukin aja ke sana. Ya teman-teman, kemungkinan besar itu artikel teman-teman nggak bakal diterima di sana gitu. Jadi penting juga untuk memperhatikan fokus dan scope yang ditujukan ke jurnal ini, gitu ya. Berikutnya untuk kontak di sini sama di sini juga tidak menyediakan kontak WA, tapi tidak apa-apa karena Sinta 1 biasanya jarang untuk menemukan WA gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Atau nanti ya nanya? Nanti saja Teh, biar disatukan sama sesi tanya jawab. Oke. Sampai sini dapat dipahami teman-teman? Bisa Teh? Kecepatan nggak? Enggak Teh, aman. Aman, oke. Tadi di Sinta 1. Kita coba cari di Sinta 3 sama Sinta 4. Dan untuk bocoran teman-teman, kemarin di ketentuan untuk tugas akhir, barangkali teman-teman nanti ingin menggunakan artikel sebagai tugas akhirnya, itu UPI tidak lagi memperbolehkan mahasiswanya untuk terbit di jurnal Sinta 4 sampai Sinta 6 untuk tugas akhirnya gitu. Jadi minimal itu Sinta 3. Itu boleh untuk dijadikan sebagai tugas akhir. Tapi untuk Sinta 3 juga harus diperhatikan apakah itu memang jurnal yang bagus atau enggak. Nah, jurnal yang bagus atau enggaknya saya juga dapat ilmu dari Miss Winty. Jadi dikatakan kalau misalnya jurnal yang bagus itu yang frekuensi penerbitannya itu tetap gitu. Kalau misalnya ada pun perubahan, biasanya ada pemberitahuan gitu. Jadi kita bisa melihat pemberitahuannya di sana dan itu resmi. Kalau misalnya jurnal yang ada orang yang masuk terus pengen diterbitin, ya udah terbit bulan itu gitu. Berarti itu jurnalnya nggak bagus juga. Dan ada jurnal predator teman-teman. Mau udah pada tahu jurnal predator itu apa? Belum Teh. Kalau jurnal predator itu biasanya kita disuruh buat ngupload ke sana, bayar dengan iming-iming kita bakalan diterima dan bakal diterbitkan dengan waktu yang sangat cepat. Tapi masalahnya adalah ciri dari jurnal predator itu adalah dia biasanya menempatkan angka yang sangat tinggi untuk fees-nya. Misalnya untuk jurnal Sinta 3 dia menerapkan harga 4-5 juta. Itu kan tidak make sense ya. Karena biasanya rentangnya itu kalau misalnya Sinta 3 itu dari 500 atau kalau misalnya teman-teman nemu nih a treasure
harta karun dari 350.000 sampai rentangnya itu sampai 1 jutaan. Kalau yang Sinta 3 biasanya kebanyakan. Terus kalau yang Sinta 2 itu baru di 1 juta sampai ke 4 juta. Itu. Kalau di Sinta 1 tadi juga teman-teman lihat itu harganya hampir ke 4 juta. Terus dari 3 sampai 6 juta kalau nggak salah di Sinta 1 itu. Dan memang semakin tinggi Sintanya, maka bayarannya juga semakin tinggi. Tapi memang itu berkaitan dengan kualitas jurnal tersebut, teman-teman. Apakah itu emang kredibel atau tidak. Ya. Nah, untuk di Sinta 3, di sini cukup banyak, teman-teman. Karena memang Sinta 3 ini pilihannya banyak dan kita biasanya mahasiswa tuh ditugaskannya minimal itu di Sinta 3 gitu. Jadi kita memilihnya ya Sinta 3 gitu untuk memudahkan dan juga memang Sinta 3 bagus. Tuh. Oke, masih sama ya tadi mengulang website, klik website. Terus kita masuk ke websitenya. Oke, di sini untuk fees-nya masih 500.000. Ini masih normal, terhitung normal. Kenapa? Karena ini masih masuk rentang di Sinta 3 gitu ya. Insya Allah ini bukan jurnal predator. Insya Allah. Kemudian setelah itu kita cari apa tadi yang kedua? Ada yang ingat? Frekuensi. Oke, scope tuh yang ketiga. Yang kedua apa dulu? Frekuensi publikasi. Apa? Frekuensi publikasi. Iya, frekuensi publikasi. Di sini ada yang lihat frekuensi publikasinya? Kalau nggak ada, kita ke bawah. Publication frequency. Ini terbit twice a year, Januari sama Juli. Jadi 2 kali penerbitan dan ini jelas gitu ya. Insya Allah ini tidak predator, ini untuk 2 kriteria. 1 kriteria lagi untuk focus and scope. Nah, focus and scope ini tidak bisa dikatakan apakah jurnal itu predator atau enggak, soalnya ini mah tergantung sama bidang jurnalnya gitu ya. Jadi untuk menentukan apakah itu jurnal predator atau enggaknya, kita bisa lihat pertama di fees-nya, kemudian yang kedua di frekuensi penerbitannya, jelas atau enggak, sama kalau misalnya terlalu sering juga itu patut untuk dicurigai, teman-teman. Ya. Selain yang kedua itu, untuk memastikan juga teman-teman bisa masuk ke web. Itu saya lupa, nanti webnya saya kasih tahu ke Mutia aja. Jadi kita bisa tahu apakah ISSN-nya itu masuk ke resmi atau enggak gitu. Untuk melihat apakah jurnal itu predator atau enggak. Ini untuk fokusnya matematik, kurikulum, pembelajaran untuk keguruan dan juga educational technology. Teknologi juga masuk ke sini. Oke, itu untuk jurnal matematika, jurnal penelitian matematika. Ini sampai sini teman-teman udah paham belum? Cara untuk memilih ataupun masuk ke Sintanya itu udah paham belum? Sudah deh. Sudah teh. Ya. Oke, mungkin untuk pematerian cukup sampai di sana teman-teman. Sekarang ke Q&A-nya. Untuk teman-teman, saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Teh atas pemateriannya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini sesi ini pemateri akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para penanya. Untuk kali ini penanya dibatas hanya 3 orang saja. Kepada para penanya boleh langsung saja raise hand. Oke, kepada Mutia Yasinta boleh
langsung memberikan pertanyaannya. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, kepada Teh Siva, saya ingin bertanya, kan tadi itu sempat disinggung sama Teteh kalau misalkan Sinta 3 itu termasuknya itu bagus. Nah, saya itu masih bingung yang dimaksud bagus ini tuh seperti apa gitu, dari segi apanya gitu. Mungkin itu sih Teh pertanyaannya. Oke, ini langsung dijawab saja, Teh. Boleh Teh, langsung dijawab aja. Jadi kalau misalnya mohon izin untuk menjawab ya Mutia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan bahwa jurnal itu bagus atau enggak gitu ya, dilihat dari Sintanya. Nah teman-teman, untuk pengelompokan Sinta itu sebenarnya sudah dikelompokkan oleh yang ahlinya gitu ya, yang kita sebut aja kayak gitu ya. Jadi untuk Sinta yang paling bagus itu adalah Sinta 1, makin ke sini itu Sintanya bukan semakin buruk ya, semakin biasa-biasa aja lah kita katakan seperti itu ya. Nah, untuk Sinta 3 itu karena dia masih berada di rentang tengah-tengah, yang mana dia masih memiliki klasifikasi yang kredibel, di mana dapat kita lihat juga spesifikasinya itu hampir sama dengan Sinta 1. Cuman bedanya kita bisa dilihat di indeksnya, kemudian kita bisa lihat di frekuensi penerbitan dan juga harganya. Biasanya kalau misalnya semakin tinggi Sinta, itu dia juga terhubung ke Scopus. Jadi dia ada indeks Scopusnya berapa gitu ya. Jadi bisa terindeks di Scopus. Jadi orang-orang dari luar Indonesia itu bisa masuk ke jurnal internasional kita gitu. Jadi si jurnal nasional kita yang di Sinta 1 misal ada indeks Scopusnya, itu bisa saja terbuka di Scopus gitu. Jadi kalau misalnya orang luar baca ya bisa gitu. Nah, kemudian setelah itu ada juga namanya akreditasi. Jadi kalau misalnya akreditasi Sinta itu ada beberapa pokok gitu, ada beberapa hal yang memang perlu jurnal itu untuk mumpuni di bagian itu baru dia bisa mendapatkan akreditasi. Misal dari Sinta 3 dia mau naik ke Sinta 2 pun kalau misalnya dia mumpuni dan dia sudah memenuhi persyaratan maka dia bisa naik. Jadi bisa dikatakan kenapa Sinta 3 itu bagus? Ya karena kalau misalnya dilihat secara telanjang bulat ya, itu ada di tengah-tengah rentang gitu ya. Jadi dia masih masuk ke jurnal yang sangat bagus. Kemudian dilihat dari spesifikasinya juga dia masih memiliki standar yang hampir sama dengan Sinta 1 dan Sinta 2. Dapat dipahami? Oke, Teh. Terima kasih, Teh. Baik, kepada penanya selanjutnya boleh bisa langsung raise hand. Oke, di sini ada Nashwa. Kepada Nashwa silahkan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Greta sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya izin bertanya kepada Teh Siva untuk waktu pengerjaan Teteh dalam membuat artikel ini dari proses atau tahap awal sampai akhir dari tahap penelitian, terus juga mencari jurnal dan publikasi itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya Teh? Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Boleh Teh langsung dijawab? Oke, terima kasih Nashwa atas pertanyaannya. Sebenarnya beda-beda teman-teman, tergantung itu artikel apa. Tapi kalau misalnya saya bagi dua aja ya. Yang pertama kalau itu berupa artikel tugas dari dosen, berupa mata kuliah ya. Jadi mata kuliah mengharuskan siswanya untuk mengupload artikel, maka biasanya 1-2 bulan cukup. Kenapa? Karena kita bandingkan dengan yang kedua. Nah, yang kedua itu ketika saya tugas akhir. Nah, untuk tugas akhir itu saya mengerjakan dari semester 6, dari ketika MBKM, kemudian
semester 7. Kenapa? Karena perbedaan antara kedua itu adalah kalau misalnya yang mata kuliah itu tidak ada atau tidak dibutuhkannya dosen pembimbing. Ya. Nah, untuk kenapa adanya dosen pembimbing kok jadi lama? Sebenarnya bukan lama, tapi lebih ke ACC-nya itu loh. Kita untuk tugas akhirnya tuh harus di ACC-nya, topiknya itu lumayan gitu. Karena ini berkaitan dengan tugas akhir. Jadi yang kedua itu lumayan lama. Kalau misalnya yang pertama, ya udah itu mah gimana kita. Kalau misalnya kita menentukan kalau topik itu cocok dan dosen kita mengatakan, oke cocok silakan lanjutkan, ya kita bisa mengerjakan itu dari mulai mencari topik sampai ke mencari jurnalnya, membuat kerangka dan sebagainya sampai menulis dan upload, itu 2 bulan bisa jadi. Tergantung kita rajin atau enggaknya. Ya, kalau misalnya untuk tugas akhir ya tadi beratnya tuh karena banyak ACC-nya, kemudian bimbingan-bimbingannya sebelum diterbitkan itu ya memang harus bimbingan minimal. Itu minimalnya kita bimbingan 12 kali pertemuan. Jadi nggak bisa tuh 2 bulan saya harus bisa upload gitu. Nggak bisa gitu ya. Karena memang harus bimbingan itu loh. Jadi lama gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang, ya itu mah kan bukan untuk tugas akhir, jadi yang rajin aja. Bisa kok 2 bulan ataupun 1 bulan tergantung teman-teman bisa menempatkan diri, memanage waktunya untuk artikelnya, nah biasanya cepat. Dapat dipahami, Niswa? Oke, terima kasih Teh atas jawabannya. Baik, untuk penanya terakhir, boleh Raisen. Masih banyak waktu ya, boleh ditambahkan saja Greta untuk penanyanya ya, silakan tanya mumpung ada Teh Sipanya di sini ya, yang belum Baik, Bu. ini. Oke. Baik. Pada Andika Eka, boleh langsung pertanyaannya. Oke, terima kasih Andika atas pertanyaannya. Sebenarnya tips and triknya tuh sudah saya jelaskan tadi ya, terkait dengan pertama. Tadi apa coba? Yang pertama, lihat dulu piece-nya. Kemudian yang kedua, frekuensinya, scope-nya. Ya, itu yang menentukan kita bisa masuk ke jurnal itu atau enggak. Kemudian dari sana lihat kontaknya, itu yang biasanya saya lakukan gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen deadline-nya itu 1 semester nih, 1 semester saya disuruhnya dari cari topik sampai naskah jadi itu udah ngabisin 1 bulan, sementara sisanya cuma tinggal 2 bulan lagi. Nah, kalau misalnya si frekuensi, fish sama scope-nya udah masuk, maka teman-teman bisa cari jurnal yang udah ada kontak WA-nya. Jadi apa ya, jangan di-spam juga sih. Maksudnya bisa menentukan apakah dia itu mau merespon kita atau enggak gitu ya. Karena biasanya molor gitu. Jadi kayak diundur lama gitu. Jadi kalau misalnya kita udah upload, udah submit, kita bilang ke jurnalnya kayak Assalamualaikum Pak atau Ibu, saya sudah mengupload, saya sudah mensubmit artikel saya di jurnal ini. Mohon izin untuk segera di apa ya saya biasanya di review atau sebagainya gitu ya. Jadi kita tahu responnya gitu, kita tahu apakah artikel kita bisa diterima atau enggak tuh dari sana. Itu biasanya seperti itu, Andika. Sama-sama. Baik, siapa tahu ada yang mau bertanya lagi terhadap pematerian kali ini. Bisa langsung Raisen aja. Oke, kepada Banu dipersilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Terdengar. Ya, baik. Baik, Teteh. Perkenalkan nama saya Barnum Zaki. Di sini saya ingin bertanya, Teh, terkait Sinta, Teh. Sebenarnya tuh apa sih perbedaan yang mendasar antara Sinta 1 sampai Sinta 6 itu gitu? Karena saya sendiri tuh masih merasakan
Ini tuh perbedaannya tuh secara publikasinya kah ataukah, dari bentuk pemateriannya atau bagaimana sih Teh seperti itu? Seperti itu. Terima kasih Teh. Oke, terima kasih Banu atas pertanyaannya. Saya mohon izin untuk menjawab setahu saya ya teman-teman ya. Ini mah. Jadi kalau misalnya selain di Sinta pun teman-teman ada yang nggak bersinta jurnal itu ya. Dan itu memang tidak direkomendasikan, tapi kalau sebelumnya saya juga pernah sih upload di sana dan dosen saya bilang seharusnya nggak di sana gitu. Karena kenapa? Pertama, kalau yang nggak bersinta itu rawan untuk dia merupakan jurnal predator. Ya, yang disinta pun ada sebagian yang jurnal predator. Gitu. Jadi semakin tinggi, semakin rendah sinta, semakin rendah itu dia angkanya semakin tinggi ya. Sinta 6, sinta 5 gitu ya. Dia ada kemungkinan lebih banyak menjadi jurnal predator daripada sinta 1. Kenapa? Karena kalau misalnya dibilang Sinta 1 itu dia udah punya kepercayaan, dia sudah dilindungi, ada OJS-nya kalau nggak salah, kalau di Sinta 1. Jadi ada ketentuan di mana Sinta itu, Sinta 1 sampai Sinta 6 itu harus ada beberapa hal yang di kriterianya sampai dia bisa masuk Sinta. Ya, jadi nggak bisa sembarangan orang bisa naikin dari Sinta 6 ke Sinta 5, Sinta 5 ke Sinta 4, dan sebagainya. Kalau misalnya dia belum memenuhi syarat itu. Nah, syaratnya adalah yang harus dipenuhi oleh jurnal tersebut agar dia bisa masuk, agar dia bisa naik gitu ya. Dan semakin syarat itu terpenuhi, maka jurnal itu semakin terpercaya. Nah, kepercayaan jurnal itulah yang menurut saya itu bisa dikatakan sebagai mahalnya itu di sana gitu. Karena gini deh, Sinta 1 sama Sinta 6, teman-teman lebih percaya jurnalnya, artikelnya akan diterbitkan dan tetap di sana, itu di Sinta berapa? Sinta 1 kan? Karena kita udah tahu nih Sinta 1 udah bagus. Dia udah punya ISSN-nya itu udah jelas gitu. Dan meskipun itu tuh ada beberapa hal yang memang kriterianya berbeda gitu. Dari segi editorialnya pun, kalau setahu saya itu berbeda. Jadi biasanya jurnal yang paling bagus itu artikelnya juga beda. Disebutnya teh? Kualitasnya tuh, kualitas artikelnya tuh pasti beda. Kalau misalnya kita bandingkan antara Sinta 1 dengan Sinta 6, itu kualitas artikelnya pasti beda. Kenapa? Karena yang mengedit ataupun reviewernya juga beda-beda. Kalau Sinta 6 bisa saja mahasiswa yang baru mengerjakan artikel kemudian diupload, langsung submit, kemudian langsung diterbitkan itu bisa. Tanpa adanya review terlebih dahulu itu bisa. Tapi kalau misalnya Sinta 1, itu sudah dipastikan tidak bisa kayak gitu. Harus ada review yang hampir beberapa kali, itu bisa baru dia publish. Dan itu pun kalau misalnya dia keterima terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dibilang apa sih kriteria kenapa Sinta 1 sampai Sinta 6 itu dikatakan ini bagus ini enggak, ya dari sana artikel kita itu bisa keterima kalau misalnya kualitasnya itu mumpuni dengan jurnal yang kita ampu. Ya, bisa dipahami? Ya Teh, bisa Teh. Terima kasih Teh. Baik, selanjutnya kepada penanya selanjutnya, boleh raise hand. Oke, kepada Bagas, dipersilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih Greta atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya kepada Teh Siva, kalau misalnya untuk faktor-faktor apa sih di Teh yang mempengaruhi ini artikel kita itu bisa diterima oleh si jurnal tersebut. Misalnya kayak ada minimal plagiarism atau gimana-gimana ya. Oh iya, sebentar. Ini selamat bergabung Pak Kaprodi RPL ya, Pak Iqbal. Siap, terima kasih Bu Furi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Iqbal sudah menyempatkan. Ini sudah masuk di sesi tanya jawab Pak Iqbal untuk kegiatan hari ini. Hapunten pisan mendadak ini teh semalam ya, luar biasa ini anak-anak RPL persiapannya cuman singkat sekali Pak Iqbal.
Oke, terima kasih sebelumnya Bu Puri ya, Iya, dan terima kasih juga atas inisiasinya. Dan mungkin izin juga ya Bu Puri menyampaikan sama anak-anak 2023, iya. dan tentunya yang pertama saya sampaikan terima kasih ya kepada Ibu Puri selaku pengampu dosen mata kuliah pendidikan Pancasila, juga ke Teh Siva ya, Siva Lestiani, terima kasih juga Mhm, sudah mau mendampingi nih adik-adiknya, ya khususnya di RPL ya. iya. Dan tentunya mahasiswa RPL yang Bapak banggakan, terima kasih atas antusiasmenya, dan terima kasih juga mau bekerja sama dengan Ibu Puri ya, selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila. Tentunya yang tadi disampaikan itu sangat valid sekali ya. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan. Jadi ini kalau kalian dapat tugas bikin artikel itu memang bukan sembarang tugas ya. Yang pertama, itu memang ada kaitannya dengan nantinya akreditasi. Di angkatan kalian, itu kemungkinan akreditasi akan meningkat. Kenapa ya? Kalian kan baru dimasuk di 2023, otomatis angkatan kalian adalah akreditasinya, ya kita doakan target prodi itu sebenarnya unggul, tapi serendah-rendahnya itu baik sekali. Tapi Bapak tetap ngejar unggul, termasuk di tahun ini RVL sedang dicanangkan untuk akreditasi internasional. Beberapa program World Class University kita ikuti dan mohon dukungan dari semuanya. Salah satu komponen yang jadi poin penting adalah produktivitas mahasiswa. Ya, salah satunya adalah membuat artikel, bisa menulis di media massa, dan tentunya prestasi. Itu nggak bisa prodi kalau misalnya berdiri sendiri ya, tapi memang harus ada inisiasi daripada mahasiswanya. Kita nggak akan bisa bergerak tanpa mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa dan juga prodi itu satu kesatuan. Jadi tentunya Bapak di sini mohon dukungan dari semuanya. Produktivitas kalian itu menentukan terhadap akreditasi yang kita raih. Kedua, tadi sudah disampaikan ya, peluang dari menulis artikel ini adalah salah satunya ya, kalian kan masuknya S1 ya, tidak seperti vokasi ya, vokasi itu kayak politeknik, yang concern dia itu full di teknis. Kalian ini anak S1, jadi secara praktik dan secara teori yang didukung fakta itu harus kuat dua-duanya. Jadi latihannya itu salah satunya ada di penulisan artikel ilmiah. Jadi anak S1 itu kalau berargumen itu memang nggak boleh asbun ya, nggak boleh asal bunyi. Memang selalu dasar pemikiran itu selalu ada justifikasinya. Dan tentunya yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sipa, ini bisa jadi jalur skripsi jalur kelulusan tanpa skripsi. Jadi contohnya di PGSD ini sudah mulai, yang bisa Sinta 3 auto lulus ya skripsinya. Kemungkinan di RPL juga sekarang sedang dikembangkan pedomannya. Ada salah satu dua mahasiswa itu malah tembusnya Scopus ya, tidak hanya Sinta tapi Scopus kemarin ada yang tembus Q3, Q2, dan yang Sinta ini bisa kalian jadikan rujukan standar ya. Syukur-syukur bisa Scopus juga kolaborasi dengan dosen. Nah, Bapak kira ini acara workshop ini sangat inisiasi yang baik sekali, khususnya ya tentunya ini adalah investasi portofolio kalian ketika lulus. Dan mungkin kalian juga belum tahu ya, UPI kemarin baru mengeluarkan keputusan rektor di mana mahasiswa itu kalau lulus harus mencapai 100 poin keaktifan. Ini berbeda dengan lulusan sebelumnya. Jadi pada lulusan nanti setiap mahasiswa harus sudah melewati poin keaktifannya yang bernilai 100. Nah, nanti kita sosialisasikan, misalnya menulis artikel ilmiah berapa poinnya, ikut organisasi berapa poinnya, ikut prestasi juga nanti ada poinnya. Mungkin nanti akan kita sosialisasikan, tapi setidaknya Bapak kasih bocoran terlebih dahulu. Mungkin itu sebagai informasi. Terima kasih atas kesempatannya Bu Puri, mudah-mudahan semuanya Iya, dilancarkan. sami-sami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal mungkin mau Sinta berapa ini untuk anak-anak?
Kalau ini sebenarnya kan masih tingkat ini ya, Masih ini ya, masih awal Jadi ya. betul, Mhm. sebenarnya kami bahagia juga kalau Iya misalnya tembus Sinta 5 ya, 5 iya. tempat itu masih boleh. Terutama ini ya, terkait karena beberapa 3 tadi disampaikan oleh Teh Sipa, Mhm. ada fee ya, ada fee yang harus ditanggung ya, kalau bisa ya kalian cari yang ya tidak berbayar ya. Tapi Iya. kalau kalian mau yang nyari bergengsi, Sinta 3, karena beda prestige ya, yang lolos Sinta 3 sama 5 itu beda. Karena Akan ranking-ranking diperhitungkan ya Pak Iqbal, kalau betul nanti yang lolos di betul. sama prodi. Ya, nanti kalian juga bisa bikin akun Scholar ya, pakai email Nah, UPI kalian. Jadi itu betul. jadi portofolio kalian. Kalau seandainya ya kalian mau jadi guru, dosen, ataupun peneliti, ataupun akademisi. Mhm. Kalau untuk Sintanya mah enggak, Bu Huri ngikut lah insya Allah. Oh iya, kontribusi dulu ya ini untuk prodi ya Pak Iqbal ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Iqbal ya, untuk waktunya. Pak Iqbal masih, bisa bergabung atau mungkin ada kegiatan lain? Insya Kita Allah sambil mengikuti ya. oh iya, baik. Nanti kita ada foto bersama Pak Iqbal, kalau Oke, misalkan masih bergabung. siap. Iya, terima kasih Pak Iqbal, Ya, mungkin sama-sama dilanjutkan silakan lagi ya. dilanjut. Iya, baik. Silakan, Greta, tadi sudah sampai siapa yang bertanya ya? Dilanjut. Tadi sampai Bagas. Untuk Bagas mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Izin bertanya, kalau misalnya untuk faktor untuk tembus ke diterimanya artikel kita itu kira-kira ada faktor apa aja kira-kira? Kayak semisal ada minimal plagiarisme atau gimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bagas atas pertanyaannya. Untuk faktor-faktor, saya mau izin untuk menjawab ya. Kalau misalnya dilihat, faktor-faktor itu tergantung ke jurnalnya. Tapi secara garis besar, tadi betul yang kata di Bagas sampaikan, dari plagiarisme juga bisa. Ya, dan plagiarisme setiap jurnal itu beda-beda. Dilihat dulu, tapi biasanya itu di angka 20%. Ya, untuk angka 20% ada juga yang angka 30% masih boleh, ada gitu ya. Ada yang sampai 15% juga ada. Nah, itu untuk plagiarisme. Kemudian selain dari plagiarisme, itu juga dilihat skopnya. Ya, seperti yang tadi dikatakan, kalau misalnya artikel kita nggak masuk ke skopnya, ya kemungkinan besar tidak akan diterima di sana. Gitu. Jadi kita harus cari dulu yang memang itu berkaitan dengan skop kita. Kemudian selain dari sana, lihat juga naskah kita, template dari naskah kita yang sudah dipindahkan ke template, itu pertama lihat dulu kebahasaannya. Ya, kalau misalnya kebahasaannya sudah bagus, menurut Bagas dan juga kalau misalnya pengen lewat AI, Grammarly diperbaiki boleh. Terus kalau misalnya dari dari kebahasaan sudah bagus, dari penulisannya, apakah ada typo, kemudian apakah ada yang harusnya dicetak miring tapi nggak dicetak miring, itu biasanya diperhatikan sama jurnal juga. Dan yang paling penting itu adalah datanya. Data yang Bagas kasih itu di artikel itu valid atau enggak, make sense atau masuk akal atau enggak gitu. Jadi jurnal juga bisa melihat apakah data ini bohongan ataukah memang data real gitu ya. Dan itu harus disampaikan oleh Bagas dengan rinci gitu agar apa maksud yang Bagas mau itu tersampaikan ke jurnalnya gitu ya. Itu mungkin beberapa faktor yang bisa diperhatikan untuk kelulusan kita di jurnalnya. Dapat dipahami, Bagas? Bisa, Teh. Terima kasih ya, Teh, atas jawabannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya kepada penanya selanjutnya. Boleh dipersilakan untuk raise hand. Oke, ini Ibu mungkin mewakili dari teman-teman. Nah, Teh Sipa, gimana cara mencari jurnal gratis nih untuk teman-teman ya? Betul? Iya, silakan Teh Sipa. Oke. Mohon izin untuk menjawab ya, Bu ya.
Tapi ini sepengetahuan saya saja, kalau misalnya nyari jurnal yang gratis mungkin cukup sulit. Kenapa? Karena pertama yaitu sebuah treasure, sebuah harta karun bagi kita. Kalau misalnya kita mencarinya sungguh-sungguh gitu ya, kita nyari fees-nya masing-masing gitu, setiap jurnal dibuka gitu, itu mungkin bisa. Tapi perlu diingat juga kalau misalnya jurnal yang gratis itu cukup lama dalam bagian editorial. Gitu. Jadi kita punya antrian yang cukup panjang sampai naskah kita tuh bisa di-review sama editornya gitu ya. Jadi perlu diperhatikan itu juga kalau misalnya teman-teman membutuhkan tidak hanya submit dan membutuhkan LOA, tapi perlu untuk publish artikelnya juga, ya harus diperhatikan apakah antrian kita sudah terlalu panjang atau enggak untuk sampai ke reviewnya editor gitu ya, untuk untuk jurnal yang gratis. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa jurnal gratis yang memang dia juga cepat gitu. Dan mungkin saya juga kurang tahu apakah ada website yang mengkhususkan jurnal yang gratis itu, terutama yang Sinta ya. Tapi setahu saya mungkin Ibu lebih ke kita harus mencari satu-satu gitu di fees-nya, di jurnalnya gitu, di website jurnalnya. Kita cari apa yang memang jurnal itu gratis atau enggak di bagian fees-nya, Ibu. Oke, Kak. Nanti kalau mendapatkan informasi boleh di-share ya linknya ya untuk teman-teman rekomendasinya ya. Baik, Bu. Oke, baik. Silakan Greta. Ada waktu mungkin untuk 2 penanya. Barangkali ada yang masih di. Mungkin untuk penanya selanjutnya, boleh langsung raise hand saja. Mumpung tetehnya masih di sini, masih ada waktu untuk bertanya. Oke, mungkin sudah cukup untuk sesi tanya-jawab kali ini. Terima kasih kepada Teh Siva Lestiani Dewi atas pematerian kali ini, yaitu pelatihan menulis dan submit artikel. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan materi kali ini. Membuat sebuah jurnal ilmiah melibatkan langkah-langkah penting seperti pemilihan topik, riset literatur, perancangan penelitian, pengumpulan dan analisis data, penulisan, revisi, dan publikasi. Proses ini memerlukan dedikasi, ketelitian, dan keterampilan komunikasi ilmiah yang baik. Dalam pempublikasiannya pun perlu untuk memperhatikan fees atau pembayaran, frekuensi publikasi, dan skop terhadap publikasi tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah, kita dapat membuat jurnal yang relevan, bermutu, dan memberikan kontribusi signifikan pada pengetahuan dalam bidang studi kita. Selain itu, proses pembuatan jurnal juga merupakan kesempatan untuk belajar dan berkembang sebagai seorang peneliti. Baik, segitu saja terkait kesimpulan pematerian yang bisa saya ambil. Terima kasih kepada Teh Siva yang telah menjadi pemateri pada kegiatan kali ini. Terima kasih juga kepada Bu Yayang Purnasari sebagai guru pengampu pendidikan Pancasila, dan juga kepada Pak Iqbal yang sudah hadir dalam kegiatan ini, serta terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Agneta Maharani yang telah membimbing kita di acara pematerian tadi. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pematerian yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Teh Siva Lestiani. Dengan demikian, tibalah kita di penghujung acara hari ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yang Furi Purnamasari dan juga Bapak Iqbal Ardimansyah yang sudah memfasilitasi dan mendukung pada acara pelatihan pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Teh Siva Lestiani yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Akang dan Teteh teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dan antusias mengikuti pelatihan pada pagi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi landasan bagi kesuksesan kita ke depannya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yang. Apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum ditutup? Kita foto bersama dulu, Padel. Boleh. Oke. Boleh teman-teman. Selanjutnya kita ada sesi foto dulu. Ya. Boleh semuanya dinyalakan kameranya. Silakan, ini sekalian absensi juga ya. Jadi mohon untuk on cam. Baik. Mulai ya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Baik. Bu, ini punten yang di layar sayanya nggak ada semua nih, masih ada yang lainnya. Ini nggak tahu, saya nggak bisa di slide ke layar. Boleh, yang lain boleh minta bantuan. Iya boleh. Selain Padel, silakan. Mutia? Andika mungkin bisa? Iya. Andika, Eka, ya silakan sama Andika. Ya boleh Andika. Baik teman-teman semua, kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya untuk teman-teman, untuk Sipa dan Pak Iqbal, terima kasih banyak ya. Siap. Baik. Sehat selalu ya semuanya. Ya. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, baik, gitu saja ya untuk hari ini. Nanti kita bertemu minggu depan, informasi akan Ibu sampaikan melalui PJ ya sekitar perkuliahan. Oke, terima kasih dari Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih juga Teh Siva, Bu Huri. Oke, makasih ya teman-teman RPLA dan B ya. Ya, Bu. Oke, nanti boleh berbagi informasi dengan Tekom dan PGSD ya untuk teknis pelaksanaannya hari ini ya. Oke, baik. Ya, gitu saja dari Ibu. Terima kasih. Ya, Bu. Ini kita boleh